manusia. Yang membentuk manusia itu adalah keempat ini: air, udara, debu, sama nar. Tinggal yang lebih dominan mana, dan itu menentukan karakternya, kan begitu yang kemarin-kemarinnya kita bahas. Wa anil atsami bandari banyak-banyak materi al murakkabati saya tersusun kal hayawani akati hewan wan nabati ban butombuan wal ma'adini ban tambang, kayak hewan, tumbuh-tumbuhan, atau barang-barang tambang, emas, perak, atau bahkan batu-batu mulia kayak emerald, zamrud ya, ruby, atau yakut misalnya, yakut atau safir. Nah, itu barang-barang tambang. Ya, pembahasannya ya di ilmu tabiiyat. Bagaimana bisa muncul emerald kayak zamrud? Bagaimana? Misalnya Zamrud Kalimantan kan sebenarnya bukan emerald ya, tapi dari letusan Gunung Merapi dan begini-begini, nanti ada penjabarannya itu sehingga jadilah kayak batu itu. Wan asbabi taghayyuriha bandari banyak-banyak sebab au bana ajsam wastihalatiha ban ngalena ajsam wa imtizajiha ban percampurnah ajsam. Itu yang dibahas di ilmu tabiiyat. Wadhalika tining pembahasan yudahi panika amadain penapa dalik bahtat tabibi dak ka pembahasan dokter anjis mil insani dari jisim manusia wa a'dha'ihi ban anggota badan insan ar-ra'isatih anggota badan pokok wal khadimatih ban anggota badan sekunder. Gimana hasilnya khadimah? Saya ngelatinin, maksudnya ini ada anggota badan yang pokok, ada anggota badan yang sekunder. Wa asbab istihalati mizajiha ban sebab-sebab perubahana kondisina jismul insan wa a'dha'i. Pembahasan tabiiyat ya sebenarnya sama kayak pembahasannya tabib, ilmu kedokteran. Dan ilmu kedokteran pun ya juga masuk ke tabiiyat ini. Membahas tentang jisim manusia, bagaimana anatomi tubuh manusia, bagaimana manusia itu bisa sakit, bisa merasakan sakit, bagaimana manusia itu tubuhnya bisa dinormalkan kembali. Nah, itu yang dibahas di ilmu kedokteran dan juga di ilmu tabiiyat, sama pembahasannya. Wa kama ban akati bareng laisa setada punapa ma min syartid dini panika dari syaratah agama ingkaru ilmu tibi punapa ngingkare ilmu tib, ilmu dokter. Falaisa min syartihi aidon falaisa maka tada min syartihi dari syarat din aidon kelaban boleh ingkaru dalikal ilmi punapa ngingkaren kadisa ilmu illa angin fi masailah illa fi masailah angin fi masailah ing dalam banyak-banyak masalah muayyanatin saya tertentu. Zakarna senutur pasera kaulaha dak ka masail muayyanah fi kitab tahafutil falasifah ing dalam kitab tahafutil falasifah. Ya sama seperti ilmu-ilmu yang riyadiyat, mantikiyat. Agama tidak mensyaratkan kita harus mengingkari ilmu tib, ilmu dokter. Orang yang beragama harus mengingkari kedokteran, ya enggak. Bahkan Imam Syafi'i di Ta'lim Ta'lim dengan jelas mengatakan al ilmu ilmani. Ilmu itu ada untuk agama, wa ilmu tib lil abdan. Ilmu tib itu untuk anggota badan. Karena penting juga ilmu kesehatan itu penting. Orang kalau tidak sehat tidak bisa melakukan aktivitas. Secara ilmu dokternya seperti itu. Tapi nanti di sini dijelaskan poinnya kalau kita mempelajari kedokteran apa yang perlu digarisbawahi. Yang jelas agama tidak bertentangan dengan ilmu tib.
Agama tidak harus mengingkari ilmu tib. Bahkan Nabi sendiri yang dijadikan dalil di ta'lim muta'allim ya, bahwasanya Nabi itu berobat. Berarti berobat itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Dalam keadaan darurat bahkan harus berobat. Tapi tetap nanti titik tekannya itu bukan obatnya yang menyembuhkan. Hanya itu aja yang perlu digarisbawahi. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada cerita tentang itu, adalah ceritanya Nabi Musa di Nurul Dolamnya itu. Nabi Musa itu pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sakit gigi, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Akhirnya Nabi Musa yang terkenal dengan kalimullah mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, "Oh, makan itu apa? Kamu ngunyah ada tumbuh-tumbuhan." Lupa saya apa nama tumbuh-tumbuhan itu. Akhirnya Nabi Musa taat kepada perintah itu. Karena memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Resepnya langsung dari Allah. Tapi suatu ketika Nabi Musa sakit lagi, sakit gigi. Setelah sakit lagi, beliau langsung memakan ramuan yang tadi itu. Resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung itu. Langsung dikunyah. Bukan malah sembuh tapi makin parah. Makin parah. Akhirnya Nabi Musa ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kamu itu memohon kesembuhan kepada saya. Meminta kepada saya gitu. Karena sejatinya yang menyembuhkan ya bukan tumbuhan itu, enggak, tapi Allah Subhanahu wa taala. Resepnya sama tapi yang satunya penyakitnya sama, yang awalnya sembuh tapi yang kedua tidak sembuh, karena sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Beda ya teguran Allah kepada seorang nabi dengan yang bukan. Jangan disamakan. Karena nabi itu ya sama dengan kasusnya Nabi Adam. Itu adalah masuk ke pembahasan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Sebaik-baiknya perilakunya orang biasa yang bukan nabi lah. Itu sejelek-jeleknya pekerjaannya muqarrabin, ya termasuk nabi. Jadi seandainya kita yang kayak gitu ya no problem banget. Kita yang ya itu ya gak berdosa gak apa, gak berdosa ya gak gimana. Ya Nabi Adam pun ya juga gak berdosa karena itu lupa beliau. Tapi karena memang seorang nabi akhirnya ditegur. Ya sama, kalau misalnya santri melakukan suatu hal yang mana itu wajar dilakukan, dianggap biasa. Tapi misalnya kiai melakukan kayak gitu kan jadi jadi viral gitu. Beda karena beda status amanah, enggak. Itu sifat pasti bagi nabi, sifat wajib bagi nabi. Karena wajib di sana ya wajib akli. Namanya wajib akli berarti pasti. Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Suatu yang tidak tergambar di dalam akal ketiadaannya. Pasti ada berarti. Makanya kalau saya menerjemah kata wajib dalam ilmu dalam hukum akli lebih biar tidak salah paham. Karena ada orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala haram zalim. Ada videonya itu. Haram zalim dari mana gitu. Siapa yang mengharamkan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang benar itu kan mustahil gitu loh. Kebalikannya wajib akli ya mustahil akli.
Wa kama ban bareng, wa kama wa ma ban bareng setengah dari bareng. Yajibu sewajib al mukhalafatu penapa nulajani fi haidal ma'adaha fa indat ta'ammulih, maka isandinga orang isandinga kermiker inalai kana kermiker ya tabayyanu teti jelas penapa ma'adaha ya annaha cak saungkuna ma'adaha mundarijatun panika tercakup tahtaha ing dalam babana masail muayyanah. Imam Al-Ghazali di sini mengatakan sebagaimana disyaratkan menjadi syarat agama, ya Allah. Sebagaimana pula ilmu riyadiyat mantikiyat, agama tidak mensyaratkan kita mengingkari ilmu kedokteran. Kecuali fi masail muayyanah, di masalah-masalah tertentu yang mana sudah saya sebutkan di dalam kitab, sudah saya sebutkan semua di dalam kitab Tahafutul Falasifah. Di Tahafutul Falasifah beliau menyebutkan semua terkait ilmu tib atau ilmu tabiat yang tidak yang harus kita ingkari. Sesuatu yang selainnya masail muayyanah yang disebutkan di Tahafutul Falasifah, kalau misalnya Anda menemukan pendapatnya falasifah terkait tabiiyat yang mana kita sebagai umat Islam harus mengingkarinya tapi tidak dicantumkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tahafutul Falasifah, maka kata beliau, kalau Anda berpikir, Anda pasti tahu bahwasanya itu yang saya sebutkan itu. Setidaknya yang beliau ingkari ada empat hal dalam hal tabiiyat di dalam kitab Tahafutul Falasifah. Apa saja itu? Yang pertama, terkait para filsuf itu beranggapan bahwasanya segala sesuatu hukum adi, kalau bahasanya ilmu kalam, hukum adi itu sebenarnya adalah talazum yang doruri. Talazum yang doruri. Jadi kalau orang minum, ya pasti kita itu segar. Kalau kita motong, pasti barang yang kita potong itu terpotong. Maka kata falasifah, tidak, karena falasifah itu juga percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu bisa menciptakan terpotong tanpa ada yang memotong atau memotong tanpa ada yang terpotong. Nah, itu kata falasifah. Karena itu adalah talazum daruri. Padahal kalau bagi kita enggak, itu adalah hal iktironi yang termasuk hukum adi. Jadi bisa saja sesuatu itu terpotong meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak tidak perlu menciptakan orang yang memotong, cukup menciptakan kejadian terpotong itu. Paham ya? Jadi kalau kata falasifah misalnya api dengan membakar, maka keduanya itu sebenarnya talazum daruri. Bagaimana talazum daruri? Gak mungkin ada kebakaran tanpa ada yang membakar, tanpa ada api misalnya. Gak mungkin ada api itu tanpa ada unsur membakar. Kalau api ya membakar. Nah, gitu. Gak mungkin Tuhan itu menciptakan api yang tidak bersifat membakar gitu lah. Atau ada sesuatu yang terbakar tanpa ada api yang membakar. Nah, itu kata falasifah. Padahal enggak. Bagi kita di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesuatu yang terbakar itu juga ciptaan Allah. Kenapa kok itu dalam beberapa hal itu selalu berkaitan? Kalau api membakar, kalau ada api membakar. Ya karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan secara bersamaan dua-duanya itu.
Makanya istilahnya kedua-duanya sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semisal ada api yang tidak membakar, ya misalnya kayak kasusnya Nabi Ibrahim, itu kan dilemparkan ke api, itu tidak membakar, sah-sah saja. Karena itu ya sama-sama termasuk hukum jaiz. Ya, jaiz itu. Jaiz akli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang diingkari oleh Al-Imam Al-Ghazali, pandangan para filsuf. Para filsuf itu meniscayakan keberadaan istilahnya ya, nufus atau roh. Ada. Tapi mereka memiliki persepsi bahwasannya nufus itu adalah qaimah bi anfusiha. Independen. Yang ketiga, pandangan filsuf yang diingkari bahwasanya nufus itu mustahil adam. Jadi yang namanya jiwa, kayak istilahnya jiwa itu yastahilul adam, pasti. Yang keempat, dari ilmu tabiat yang diingkari bahwasanya yastahilu raddu hadhihi nufus ilal ajsad, mustahil mengembalikan jiwa tersebut kepada jasad. Jadi kalau ada nufus sudah tercabut, mustahil kelak nanti saat hari pembangkitan itu mustahil untuk dikembalikan lagi. Klasik dan bahkan filsuf-filsuf modern yang meniscayakan keberadaan jiwa, mereka beranggapan bahwasanya jiwa itu yang disiksa ya jiwa itu sendiri. Badan ya gak bisa pulih lagi, yang disiksa yaitu. Itu pandangan falasifah ya, karena memang konsep nufusnya beda. Tapi itu masih istilahnya masih mending kalau pemikir-pemikir barat saat ini. Ada Yuval Noah Harari yang ngarang buku itu Homo Deus Sapiens juga. Dia itu di bukunya mengatakan gini, ya nggak mungkin kita sampai detik ini belum bisa meniscayakan keberadaan jiwa. Nggak ada metodologi ilmiah yang membuktikan bahwasannya jiwa itu ada. Nggak ada itu. Sampai menafikan jiwa. Tapi kalau para falasifah klasik zaman dahulu itu enggak meniscayakan jiwa itu ada, tapi konsepnya tentang jiwa itu keliru. Kekeliruannya diantaranya tentang mendefinisikan jiwa itu sendiri. Yang kedua tentang jiwa itu enggak mungkin lenyap, pasti selalu ada. Jiwa kita itu selalu ada. Berikutnya, mustahil mengembalikan jiwa itu kepada tubuh yang sudah itu. Kalau pandangan falasifah, tapi memang beda-beda nanti. Makanya kalau orang-orang semisal keyakinan orang-orang India itu malah lebih ke reinkarnasi. Jadi orang-orang India itu gini, kalau kita mati misalnya, kita orang baik mati, maka kita akan bereinkarnasi kepada kehidupan yang sesudahnya. Maka kehidupan sesudahnya itu konsep azab dengan pahalanya orang-orang Hindu, reinkarnasi.
Ya beda-beda. Itu gara-gara mereka itu ya salah dalam urusan mempersepsikan terkait jiwa. Ada yang ekstrim sampai tadi itu, sampai tidak meniscayakan keberadaan jiwa. Ada yang enggak, kalau falasifah ini masih meniscayakan keberadaan jiwa. Ya kalau kita ya wajib percaya adanya jiwa itu. Wa aslu jumlatiha. Ini kesimpulannya. Wa aslu jumlatiha tining prinsip atau asal jumlana keseluruhna masa ilmu ayanah anta lamah panika kotu ngawani ngisampian anna tabi'ata cak saungkuna tabi'at musakharatun panika itun duakih penapa tabi'at lillahi dak Allah subhanahu lillahi ta'ala dak Allah subhanahu wa ta'ala la ta'malu bi nafsiha la ta'malu ta'alakoh atau tidak beraktivitas penapa tabi'ah binafsiha kalaban abdi biing tabi'ah. Kesimpulannya dari sesuatu yang sebenarnya harus kita ingat, kalau dari sesuatu saat kita belajar ilmu tabiat, kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu di alam ini yang kita namakan sebagai hukum alam itu tidak ada dengan sendirinya, itu ada yang menggerakkan semua. Tidak jadi angin yang berhembus sebenarnya tidak beraktivitas dengan sendirinya, enggak. Bal bali hiya musta'malatun hiya tining tabi'ah musta'malatun panika bakuli ila kuaki min jihati fatiriha dari sisi zat seatatiaki tabi'ah. Bahkan enggak semua hukum alam itu diatur semua, diatur semua. Siapa yang mengatur? Yang menciptakan, yang menciptakan. Tak malu. Jadi ya bukan hanya menciptakan lalu dilepas begitu saja, enggak. Ya, karena di antara keyakinan falasifah yang menyimpang, falasifah beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya tahu secara kuli, secara global saja, atau bahasanya kalau kita mau upamakan lah. Ada orang menciptakan suatu program misalnya, satu program, atau gini, orang menciptakan robot, ya dia menciptakan robot, udah setelah menciptakan kita tidak tahu apa-apa tentang robot itu, dia bergerak ya sesuai dengan apa yang kita ciptakan tadi itu, kita tidak memiliki wewenang penuh kepada robot tersebut. Nah, itu gambarannya ya setidaknya ya seperti itu. Fasyamsu maka tining are fasyamsu maka tining are wal qamaru ban bulan wan nujumu ban bintang musakharatun panika itun duaki ponapa syams qamar nujum tobae biamrihi kalaban perintah Allah Subhanahu wa taala la fi'la tidak kelakuan panika maujud disain kan disentung-sentung minha dari syams wal qamar ilahiri bidatihi kalaban zat syai' an zatihi dari zat syai'. Pada dasarnya ini yang harus kita yakini, bahwasanya segala sesuatu toh meskipun kita telah belajar hujan, oh nanti kalau misalnya matahari terbenam berarti nanti gelap. Oh nanti kalau kita pegang pisau itu sakit misalnya. Kalau kita melompat nanti kita jatuh misalnya. Itu ya kita harus yakini semua itu ya tidak ada dengan sendirinya, tapi semuanya itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan sebab dan musababnya. Orang melompat nanti jatuh. Melompat itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, jatuh itu pun juga kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi selagi orang memiliki keyakinan seperti itu, tidak ada masalah orang tersebut untuk mempelajari ilmu tabiiyat. Bahkan kita ya tidak perlu mengingkari ilmu tabiiyat. Amal ilahiyat itu anapun tining ilahiyat. Nah, ini ilmu yang berikutnya. Jadi ada riyadiyat, mantikiyat, tabiiyat, ilahiyat. Wa amal ilahiyat itu anapun tining ilahiyat. Fafiha tihim tining banyak-banyak kekeliruan falasifah. Fama qadaru maka tak mampu pasira falasifah alal wafa'i ngatasé memenuhi bil barahini kalaban banyak-banyak dalil alama ing atas barang syaratuhu se nyaratake pasira falasifah huda kema fil mantiki dalam mantek. Sebagaimana ini telah disinggung oleh Imam Al-Ghazali ya kemarin saat pembahasan mantek. Para falasifah mantikiyah, mereka ya dengan sangat sistematis menciptakan rumus bagaimana caranya berpikir dengan benar, syarat-syarat yang harus terpenuhi biar kesimpulannya bisa benar. Tapi mereka sendiri saat berpikir tentang ketuhanan, mereka tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang mereka bikin itu. Padahal mereka membikin rumus itu biar berpikirnya benar. Dan saat dia berpikir tentang ketuhanan, rumus-rumus itu tidak terpenuhi, berarti dia berpikirnya keliru. Tidak mampu mereka untuk, karena kak disa ma qadaru alal wafa. Karena mereka tak mampu, kathura al-ikhtilafu. Kathura banyak al-ikhtilafu kenapa perselisihan. Bainahum iantarana falasifah fihi dalam dalil. Karena memang mereka tidak mampu untuk memenuhi terkait saat berpikir tentang ketuhanan, konsep ketuhanannya satu sama lain beda-beda. Ada yang beranggapan ya ternyata Tuhan itu gak ada misalnya. Alam ya dengan sendirinya seperti ini. Logikanya seperti apa? Sampai kesimpulan ke itu. Ternyata logikanya tidak terpenuhi syarat-syarat yang mereka bikin sendiri bagaimana cara berlogika yang baik dan benar. Ya, sama seperti Dahriyah. Dahriyah kan tidak meyakini adanya Tuhan. Ada juga mereka itu muncul dari ketiadaan. Gak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu dari tidak ada jadi ada? Dari tidak ada jadi ada. Itu kalau dikejar nanti banyak perbedaan-perbedaan dari jawaban-jawaban itu. Misalnya dikejar, banyak kok kita kesehariannya sering melihat hal itu. Kamu sendiri dulu gak ada, tapi kenapa ada saat ini? Ada yang menjawab, oh enggak, itu menurut penglihatan kita. Penglihatan kita tidak bisa terpercaya misalnya, kayak madhabnya Parmenides itu. Atau juga ada yang menjawab misalnya, enggak, kita sebenarnya bukan dulu tidak ada, kita tetap ada. Tetap ada. Tapi kita berada pada hal lain. Misalnya mic ini sebelum orang menciptakan mic ini, maka ini sebenarnya partikel-partikel yang mau diciptakan atau atom-atom yang mau diciptakan kepada mic ini itu ada di barang-barang lain. Oh, ada di kayu misalnya, ada di apa. Jadi sebenarnya selalu ada. Gak mungkin gak ada. Makanya pakai konsep qidamul alam para falasifah itu. Oh, dari sana kan banyak-banyak beda-beda. Kenapa kok sampai kathura al-ikhtilaf itu? Ya tadi itu karena mereka ma qadaru alal wafa'i bil barahin. Ma qadaru alal wafa'i bil barahini ala ma syaratuhu fil mantiq. Para filsuf dia tidak bisa memenuhi kriteria berpikir yang mereka tetapkan sendiri di manteknya. Mantek itu buatan mereka. Mereka tidak bisa memenuhi itu saat berpikir tentang ketuhanan. Tak ada pak jangan mengetahui.
Mereka tidak sampai berpikir ke sana tentang ketuhanan itu, untuk berpikir sedetail berpikir tentang tobiyat, tentang riyadiyat. Kalau urusan ketuhanan mereka tidak detail. Ada malah golongan falasifah misalnya berpikir bahwa sebenarnya kita adalah Tuhan. Yang itu diadopsi oleh Wahdatul Wujud itu. Jadi sebenarnya dari sebelum Masehi terkait keyakinan penyatuan antara makhluk dengan Kholik itu ada memang. Jadi sebenarnya yang ada itu hanyalah Tuhan, selain Tuhan itu nggak ada. Ada yang berpikir ke sana. Para filsuf. Kenapa? Karena tadi faktornya dia tidak bisa memenuhi cara berpikir yang baik dan benar di mantek. Padahal mantek itu bikinan mereka sendiri. Tapi saat mereka pakai untuk berpikir ketuhanan, mereka gak sampai. Walakot korubah ban ongko-ongko semak madhabu Aristotelisa penapa madhab Aristoteles fiha ing dalam ilahiyat min madhahibil islamiyina da madhab banyak-banyak madhabah banyak-banyak ulama Islam alama yang atas sebarang nakolah senukil penapa Al-Farabi paserah Imam Al-Farabi wa Ibnu Sina dan Imam Ibnu Sina. Kata Imam Al-Ghazali di sini, sebenarnya madhabnya Aristoteles saat merumuskan tentang ketuhanan itu sudah sangat mendekati dengan madhab Islam. Aristoteles dengan logikanya sendiri, pakai akalnya sendiri, berpikir murni pakai akalnya, dia sudah bisa menyimpulkan, dan ternyata kalau dicocokkan dengan akidah Islam itu sangat dekat. Dan itu sudah dinukil, sudah termaktub di kitab-kitabnya Al-Farabi dengan Ibnu Sina. Itu sangat dekat. Padahal itu murni pakai logika. Dan itu sebenarnya juga mengkonfirmasi bahwasannya apa yang kita yakini itu bukanlah bersifat doktrin, tapi murni menggunakan akal sendiri. Itu bisa sampai kepada kesimpulan sebagaimana apa yang kita yakini belajar tauhid itu. Sebenarnya bisa. Jadi agama Islam itu agama yang bisa dikonfirmasi sehingga menyimpulkan bahwasanya Tuhan itu ada, Tuhan itu qidam, tidak berawal, Tuhan itu tidak berakhir. Tuhan itu berbeda dengan pencipta, itu berbeda dengan yang diciptakan. Pencipta itu tidak membutuhkan kepada hal lain. Pencipta itu Maha Esa. Pencipta itu Maha Kuasa, Maha menghendaki, tidak terpaksa. Itu bisa pakai akal langsung. Orang yang tidak belum Aristoteles itu sangat bisa sampai kepada kesimpulan sebagaimana apa yang disimpulkan oleh ulama-ulama Islam. Atau meskipun ya tidak akurat 100%, ada sedikit-sedikit kesalahan. Nah, kesalahannya di sini. Walakin majmu'a ma tetapi kompolna bareng. Wal itu se lopot pasera falasifa fi dalem ma yarji'u panika beli ila isyrina ada kesalahan-kesalahan itu sebenarnya pola pikir falasifah terkait Tuhan. Kesalahan-kesalahannya itu kembali kepada 20 pokok kesalahan, 20 pokok kesalahan. Yang mana kalau diperinci lagi dari 20 kesalahan itu, yajibu takfiruhum, wajib takfiruhum pona pengafiraki falasifah fi thalathatin ing dalam telok minha dari 20. Yang mana kata beliau, wa tabdi'uhum ban abid aki fi sab'ata asyarah ing dalam 14. Dan juga membid'ahkan kepada 17 sisanya. Jadi kesalahannya falasifah terkait ketuhanan.
para filsuf terkait Tuhan, mereka memiliki setidaknya 20 kesalahan. 3 dari 20 itu kafir, 17 sisanya itu adalah bid'ah. Kok istilahnya bid'ah padahal belum ada Islam? Ya sebenarnya yang dimaksud bid'ah di sini adalah ya keliru gitu loh, salah, sesat. Kenapa kok pakai bid'ah? Ulama ada yang mengatakan bahwasanya ya karena bukan terkait filsuf klasik saja, tapi bahkan para filsuf Islam atau bahkan pendapat-pendapat ini juga dipakai oleh pendapat-pendapat setelah Islam, para filsuf setelah Islam atau dari kalangan Mu'tazilah misalnya. Wali ibtali madhabihim, dan karena untuk berantas madhab falasifah fi hadil masaili ing dalem panika banyak-banyak masalah al-isyrina sedupolo sonnafna ngarang pasira kaula kitab tahafut, tidak ke kitab judulnya tahafut sama tadi itu 20 untuk melawan terkait kesalahan 20, mengkoreksi 20 kesalahan ini, saya mengarang kitab tahafut. Ammal masailu atsalatu, ammal masailu anapun tining masalah, banyak-banyak masalah atsalatu setelo. Faqad khalafu, maka ungku apitain penapa falasifah fiha ing dalam masail kafatal islami ini adakah kabina banyak-banyak umat Islam, ulama Islam. Jadi untuk yang 3 masalah yang tadi wajib dikafirkan itu jelas berbeda dengan semua keyakinannya orang Islam. Semua di kelompok manapun, di sekte manapun, di aliran manapun itu sangat berbeda. Karena kalau sudah sama dengan itu, ya berarti ya itu bukan Islam lagi nanti. Apa saja yang 3? Wadhalika tining masail atsalata fi qaulihim, bani tetap ing dalam pendapat falasifah innal ajsadah ja saungkuna ajsad, nyatana pendapat innal ajsadah ja saungkuna jasad, banyak-banyak jasad la tusyaru panikata bangkitaki penapa ajsad. Nah ini jasad itu tidak dibangkitkan. Jasad itu ya wis setelah hancur, setelah mati ya udah tinggal nunggu hancurnya, tidak dibangkitkan lagi, kata falasifah. Gak mungkin, bagaimana mungkin bisa disatukan kembali. Wa innamal mutabuh, wa innama angin pastena barang al mutabuh tining se ikancer wal muaqabu ban se iseksa hiya engki mutab wal muaqab hiya al arwahu panika roh al mujarradatu se ketibi. Maksudnya mujarradah dia roh saja, tidak bersama jasadnya. Wal uqubatu tining uqub banyak-banyak seksaan ruhaniyatun panika bangsa rohani la jasmaniyatun punten bangsa jasmani. Kata falasifah, roh lah, jasmani lah yang disiksa. Ya Allah, roh lah yang rohani yang disiksa, bukan jasmani. Karena jasad itu setelah mati ya jasad itu gak mungkin dibangkitkan kembali. Bagaimana mungkin, kata falasifah. Itu jelas kekeliruan yang bertentangan dengan kafatal islamiyin. Karena kalau ada kafatal islamiyin yang meyakini kayak ini ya dia juga kafir juga. Karena ini tidak bisa ditoleransi pendapat kayak gini. Walakot sadaku wan ongku bener pasera falasifah fi itsbatir ruhaniyati ing dalem netepaki barang sebangsa rohani. Tapi di sini diapresiasi oleh beliau Imam Al-Ghazali bahwasanya falasifah betul dengan mereka dengan akalnya itu bisa menemukan ruhani. Ternyata ada roh. Orang-orang sekarang banyak yang nggak percaya kepada roh itu, orang-orang yang ateis itu. Ya tadi itu alasannya, karena tidak ada metodologi ilmiah satupun yang bisa mendeteksi keberadaan roh. Padahal yang dimaksud ilmiah di sana kata dia, ya itu adalah sesuatu yang empiris,
Bagaimana mungkin kita pakai Microsoft misalnya, Microsoft apa namanya? Kaca besar itu mau meneliti di mana adanya roh, dimasukkan ke lab misalnya, nggak bisa, karena memang itu adalah hal yang ghaibiyat. Tapi para falasifah itu bisa menyadari bahwasanya ternyata roh itu ada. Dan kata beliau di sini, walaqad sadaqu fi itsbatir ruhaniyah. Fa innaha, maka saungkuna rohani kainatun panikabadah aidon kelaban pole. Ya, karena memang rohani itu memang betul-betul ada. Walakin tetapi kadabu salah pasera falasifah fi ingkaril jasmaniyati, dalam ngingkare jasmani. Tapi dalam urusan mengingkari bahwasanya yang disiksa dan yang dikasih pahala itu adalah jasmaninya saja, rohaninya saja, bukan jasmani, itu yang keliru. Wa kafaru ban kafir pasera falasifa bis syariati kalaban syariat fima dalam barang natoku fima sebab barang natoku ngucak pasera falasifa bihi kalaban ma. Dan mereka dengan berpendapat seperti itu, ya dia pendapatnya itu menyebabkan kekafiran. Karena nas-nasnya jelas, nas-nasnya bahwasanya kita nanti itu ada pembangkitan jasad, dan yang disiksa itu sama jasad-jasadnya. Yang disiksa sama jasad-jasadnya. Itu kesalahan filsuf terkait ilahiyat yang pertama. Yang kedua, wa min dzalika ban setengah dari masail ats-tsalah. Qauluhum tining wa min dzalika ban panika setengah dari masail ats-tsalah. Qauluhum tining pendapat falasifa innallaha ta'ala cak saungkun Allah Subhanahu wa taala ya'lamu panika ngaoni ngin pasir Allah Subhanahu wa taala al-kulliyah tidak dunal juz'iyati puntan juz'i. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepada sesuatu yang kulli tapi tidak mengetahui sesuatu yang juz'i. Mengetahui secara global saja, tidak mengetahui secara detail. Intinya bumi itu ada, manusia itu ada. Satu persatunya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu tidak tahu, kata falasifah. Balil haqqu bali barang sebener anahu jak songkuna kelakuan la ya cukup panika tak samar an ilmihi dari ilmuna Allah mithqalu dzarratin penapa satu biji dzarrah. Itu pernah saya bahas ya. Kenapa kok yang dibahas itu adalah dzarrah? Karena itu sebenarnya gini, dzarrah itu ungkapan untuk hal yang paling kecil. Hal yang paling kecil. Ya kalau sekarang yang menurut ilmu sekarang misalnya atom adalah hal yang terkecil, ya maka atom lah, atau partikel misalnya ya partikel. Fis samawati ing dalam banyak-banyak langit wala fil ardi ban puntan ing dalam langit. Lah di antara kesalahannya falasifah, Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengetahui kepada sesuatu yang global saja, tidak rinci pengetahuannya. Padahal yang benar bagaimana? Segala sesuatu Allah itu telah mengetahuinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, jadi Allah Subhanahu wa taala dia tidak maha tahu kalau kayak gitu. Kalau hanya mengetahui kuliat saja. Allah taala tidak tahu apa yang akan dikerjakan, berarti Allah taala juga tidak kuasa. Itu kesalahannya. Yang kedua yang menyebabkan kafir. Wa min dzalika ban panika setengah dari masail ats-tsalah qauluhum tining jabuna falasifah bikidamil alami kalaban netepaki kidama alam wa azaliyatihi ban azaliyan alam. Kata falasifah alam ini tidak berawal.
alam ini tidak berawal. Itu yang juga menyebabkan kafir. Kenapa sih? Karena konsep dalam teologi Islam dari ilmu kalam ya pokoknya di sana. Jadi kalau sudah dia tidak mengerti bahwasannya alam itu hadis, alam itu baru, alam itu merupakan ciptaan, bagaimana mungkin dia meyakini pencipta dari alam? Jadi kita harus meyakini terlebih dahulu alam itu hadis, alam itu ciptaan, maka kita bisa meyakini bahwasannya oh berarti kalau alam itu ciptaan berarti ada pencipta. Oh, pencipta itu berarti bersifat ini. Nah, itu adalah bisa menggunakan akal seperti itu. Nah, falasifah enggak, dari awal itu memang dari awal mengatakan qidamil alam. Ya, tadi itu diantara argumen-argumen mereka. Dia memustahilkan adanya sesuatu muncul dari ketiadaan. Makanya perkara hadis al-wujud ba'dal adam, keberadaan setelah ketiadaan. Falam yadhab, maka tak pendapat ahadun pasera situng orang minal muslimina dari banyak-banyak orang Islam ila syai'in dak situng-situng min hadhil masail dari panika banyak-banyak masalah. Maka dari sana, dari tiga pendapat ini gak ada satupun orang Islam yang berpendapat sama seperti mereka. Ya kalau ada ya berarti dia sudah bukan orang Islam, karena itu bertentangan dengan nas-nas yang sore. Wa amma ma wara'a dzalika wa amma ma anapun tining bareng wara'a se badai budina wara'a dzalika se badai budina masail talat min fi aki as-sifati dak ka banyak-banyak sifat min nafihim dari anafiyakinna falasifah as-sifati dak ka banyak-banyak sifat wa qaulihim bandabuna falasifah innahu jasangkun Allah Subhanahu wa taala alimun panika alim panika zat semaha uning bidzati kalaban zat la bi ilmin punten kalaban ilmu zaidin se berupa sifat wa ma ban barang ya jiri se akili majrahu i tempat pagilin ma fa madhabuhum maka tining madhab falasifah fiha ing dalem nafyus sifat qaribun panika semak min madhabil mu'tazilah dari pendapat mu'tazilah. Sedangkan pendapat-pendapat selain dari yang tiga ini kata Imam Al-Ghazali, apa saja yang tiga? Yang tiga itu berarti yang tadi pertama jasad itu gak mungkin dibangkitkan kembali. Kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui secara global saja. Ketiga, alam itu qidam. Alam itu qidam. Alam itu tidak ada yang alam itu qidam. Lah, dari ketiga selain yang tiga ini, maka itu tidak menyebabkan kekafiran. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dia meyakini, para falasifah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki. Mana maksudnya? Contohnya seperti Allah taala itu alimun bidzat la bi ilmin zaid. Allah taala itu zat yang maha tahu, tapi Allah taala tidak memiliki sifat ilmu. Kalau pendapat itu mirip dengan pendapat Mu'tazilah, atau bahkan Mu'tazilah memang mengambil dari falasifah, tapi itu tidak wajib dikafirkan, tidak memiliki konsekuensi kafir gara-gara itu. Wala yajibu takfirul Mu'tazilah wala yajibu tak wajib takfirul Mu'tazilah penapa ngafiraki Mu'tazilah bimisli dalika kalaban sepadana kadisa pendapat. Mu'tazilah berpendapat bahwasannya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Allah Ta'ala zat yang maha tahu tapi tidak memiliki sifat tahu. Allah Ta'ala zat yang berkehendak tapi tidak memiliki sifat kehendak.
Mu'tazilah tidak dikafirkan di sana. Oh kok bisa? Gimana penjelasannya kok nggak bisa dikafirkan dari pendapat itu? Itu istilahkan mu'attilah, mengosongkan kepada sifat. Nggak percaya kepada sifat Allah kok bisa gak kafir? Kok hanya sesat saja tapi gak dikafirkan? Wa qad dzakarna barangkungku nutur basira kaulah fi kitab Faisalut Tafriqati bainal Islami waz Zindiqah, ing dalam kitab Faisalut Tafriqah bainal Islam waz Zindiqah. Ma penapa barang? Ma ada kebarang ya tabayyanu se dadi jelas. Kenapa ma bihi se dadi jelas bihi sebab ma fasadu iman penapa rosakah pikirna orang ya tasaruh se kesusu poserman ila takfiri dak kang ngafiraki fi kulli ma ing dalam bahu dak ka madzhabah ma. Kata Imam Al-Ghazali, saya sudah menulis kitab khusus tentang itu, judulnya Faisalut Tafriqah bainal Islam wa Zindiqah. Di sana jelas bagaimana kerancuan pemikirannya orang yang sedikit-sedikit mengkafirkan segala pendapat yang berbeda dengan mazhabnya. Mu'tazilah dikafirkan padahal tidak